Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Evaluasi Penggunaan Antibiotik Cefixim pada Anak Balita Usia 0 sampai 5 tahun di Rumah Sakit X. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirawati Widyapsari dan anggota kelompok saya Dwi Wahyu Stiorini, Fastiana Dwiki Ramadhani, Gita Haryanti, Heni Monalisa Siagian, Oktavia Rahayu, dan Rizka Irvania Rosalina. Tantangan dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam masalah kesehatan anak-anak. Salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh anak-anak yaitu masalah yang berkaitan dengan infeksi, di mana infeksi merupakan salah satu penyebab kematian terbesar terhadap anak. Dikarenakan tingginya kasus infeksi pada anak, menyebabkan antibiotik merupakan salah satu obat yang paling sering diberikan dalam memberikan penanganan terhadap anak. Tetapi ironisnya seringkali kita menemukan kasus penggunaan antibiotik terhadap anak yang tidak sesuai dengan seharusnya. Rasional penggunaan obat menurut WHO adalah ketika pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis. Konsep ketepatan obat berlaku sejak pasien tersebut datang dan meliputi ketepatan diagnosis. Penggunaan obat yang tidak rasional dapat menimbulkan efek dan pengaruh yang besar terhadap mutu pelayanan kesehatan terhadap ketepatan obat. Obat dikatakan rasional apabila dapat dipertanggungjawabkan secara medik. Antibiotik merupakan obat yang sering diberikan dalam menangani penyakit infeksi. Resistensi bakteri terhadap antibiotik merupakan tantangan terbesar dalam penyembuhan suatu infeksi, di mana apabila antibiotik digunakan secara tidak rasional, khususnya terhadap anak-anak, maka tidak hanya membuat tubuh anak itu menjadi resisten akan suatu bakteri, tetapi hal tersebut juga akan membahayakan kondisi kesehatan anak itu sendiri. Penggunaan antibiotik secara rasional adalah pemilihan antibiotik yang selektif terhadap mikroorganisme penginfeksi dan efektif memusnahkan mikroorganisme penginfeksi. Akibat dari pemberian antibiotik yang tidak tepat dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif. Salah satunya adalah resistensi terhadap bakteri terhadap antibiotik itu sendiri. Merujuk pada latar belakang, maka perumusan masalah mengenai evaluasi pemakaian antibiotik ini ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana pemakaian antibiotik Cefixim pada balita usia 0 sampai 5 tahun di Rumah Sakit X. Yang kedua, bagaimana karakteristik antibiotik Cefixim untuk balita usia 0 sampai 5 tahun di Rumah Sakit X. Yang ketiga, mengapa diperlukan evaluasi pemakaian antibiotik Cefixim pada balita usia 0 sampai 5 tahun di Rumah Sakit X? Dan yang terakhir adalah bagaimana bentuk evaluasi pemakaian antibiotik Cefixim pada balita usia 0 sampai 5 tahun di Rumah Sakit X. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah yang pertama, mengetahui berapa banyak pemakaian antibiotik Cefixim pada balita usia 0 sampai 5 tahun. Yang kedua, memahami karakteristik obat antibiotik. Yang ketiga, mengetahui perlunya evaluasi pemakaian antibiotik Cefixim pada balita. Yang keempat, mengerti bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam pemakaian antibiotik Cefixim pada balita. Manfaatnya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis, menambah pengetahuan bagi pembaca agar dapat menggunakan antibiotik secara bijak dan tidak sembarangan mengkonsumsi obat antibiotik tanpa anjuran dan arahan dari dokter. Manfaat kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama, bagi instalasi farmasi, bagi pekerja tenaga teknis farmasi, mohon tidak memberikan
obat antibiotik jika pasien tersebut tidak membawa resep dari dokter, dari anjuran dokter untuk mengkonsumsi antibiotik. Bagi pembaca, semoga bermanfaat makalah ini dapat memberikan informasi yang lebih baik dalam penggunaan antibiotik terhadap anak. Dan bagi orang tua balita, diharapkan dapat memahami aturan pemakaian antibiotik Cefixim, tepat penggunaannya untuk beberapa hari, tepat dosis sesuai anjuran dokter, tepat penyimpanan, dan tepat masa kadaluarsa obat dalam sediaan sirup kering setelah dibuka ataupun pada sediaan racikan berupa puyer untuk anak. Perkenalkan, nama saya Heni Monalisa Syagian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Antibiotika merupakan senyawa yang dihasilkan mikroorganisme yang mampu menghambat pertumbuhan organisme lain. Antibiotika yang dihasilkan jamur umumnya mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Antibiotik dikelompokkan menjadi dua, yaitu bakterisidal, yaitu membunuh bakteri, dan bakteriostatik, yaitu mencegah pertumbuhan bakteri. Cefixim sendiri termasuk golongan antibiotik bakterisidal dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Indikasi Cefixim sangat stabil dengan adanya beta-laktamase. Akibatnya banyak organisme yang resisten terhadap penisilin dan beberapa sefalosporin karena adanya beta-laktamase mungkin rentan terhadap Cefixim. Mekanisme Cefixim yaitu seperti semua antibiotik beta-laktam, Cefixim berkaitan dengan protein pengikat penisilin spesifik atau dapat disebut dengan PBPS yang terletak di dalam dinding sel bakteri, menyebabkan penghambatan tahap ketiga dan terakhir dari sintesis dinding sel bakteri. Lisis sel kemudian dimediasi oleh enzim autolitik dinding sel bakteri seperti eutilisin. Ada kemungkinan Cefixim mengganggu penghambat autolisin. Saya Rizka Irvania Rosalina. Untuk lanjutan dari bab 2, landasan teori, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pemberian antibiotik ini adalah pemberian antibiotik pada kelompok khusus menurut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2011, seperti penggunaan antibiotik pada anak, penggunaan antibiotik pada wanita hamil dan ibu menyusui, penggunaan antibiotik pada usia lanjut, penggunaan antibiotik pada insufisiensi ginjal, penggunaan antibiotik yang tidak insufisiensi hati, sistem imunitas pada anak yang masih belum berfungsi secara sempurna karena beberapa antibiotik yang cocok untuk orang dewasa belum tentu cocok pada anak, sehingga terjadi perbedaan efek terapeutik. Penggunaan antibiotik pada anak-anak dan bayi harus mempertimbangkan efek samping pada sistem organ dan fungsi organ yang masih belum berkembang secara sempurna. Saya akan menuliskan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisa. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan hasil survei dengan mengisi kuesioner pada aplikasi Google Forms secara online. Pengisian kuesioner dimulai dari tanggal 22 sampai 24 Juni 2020. Total responden yang sukarela mengisi kuesioner tersebut sebanyak 109 orang. Nama saya Dwi Wahyustiwarini, jurusan D3 Farmasi dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya ingin membacakan pembahasan dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Hasil dan pembahasan pemakaian antibiotik Cefixim pada balita usia 0-5 tahun di suatu rumah sakit X. Cefixim merupakan antibiotik dengan golongan cefalosporin yang sering digunakan dokter dalam pengobatan pada anak yang sering terjangkit penyakit tipoid dan ispa. Golongan obat ini termasuk antibiotik yang sangat aman digunakan, tetapi tetap harus mengikuti aturan penggunaan dan waktu dalam pengobatannya. Dari data yang kami kumpulkan dari suatu penelitian dari jurnal bahwa di Rumah Sakit X banyak terdapat pasien anak dengan rata-rata berumur 3-5 tahun yang didiagnosis mengalami demam tipoid tanpa komplikasi. Penelitian dilakukan sekitar 8 bulan
yang subjeknya terdiri dari 25 anak dengan usia antara 3 sampai 5 tahun. Dan terdapat 11 anak laki-laki dan 14 anak perempuan. Dari sekian subjek, yaitu anak yang berjumlah 18 menderita demam selama 7 hari selama di rumah sebelum dirawat ke rumah sakit. Dalam penelitian di Rumah Sakit X, jika pasien dalam pengobatan apabila demam menetap atau secara klinis tampak toksis setelah pengobatan selama 7 hari. Dalam penelitian di rumah sakit ini yang awalnya 31 anak menderita demam, setelah dilakukan penelitian, 6 anak dikeluarkan dari penelitian karena dalam uji Widal dan uji biakannya dinyatakan negatif. Dan pasien yang dinyatakan negatif akan menerima pengobatan lanjutan dengan menggunakan chloramphenicol ataupun ceftriaxone, tergantung dari keadaan pasien masing-masing. Dan untuk 25 pasien berada tetap di rumah sakit mengikuti pengobatan yang diadakan di rumah sakit. Di sebuah rumah sakit X ini, golongan cefixim digunakan dokter dalam mengobati anak, dan cefixim mempunyai efek yang tidak terlalu berat. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan slide tentang pembahasan yaitu karakteristik antibiotik cefixim pada balita usia 0-5 tahun di rumah sakit X. Antibiotik yang digunakan pada banyak terapi anak umur 0-5 tahun adalah antibiotik golongan cefalosporin generasi ketiga seperti cefadroxil, cefotaxim, cefixim, dan ceftriaxone. Alasannya adalah karena antibiotik golongan tersebut merupakan antibiotik yang lebih aktif terhadap Enterobacteriaceae. Tidak hanya itu, secara kimiawi juga cara kerja antibiotik ini mirip seperti penisilin. Jadi antibiotik golongan cefalosporin ini digunakan sebagai alternatif bila terjadi hipersensitivitas terhadap penisilin. Sediaan obat cefixim yang diberikan untuk balita usia 0-5 tahun biasanya dokter memberikan dalam anjuran sediaan sirup atau sediaan puyer. Dengan aturan pemakaian antibiotik cefixim diberikan secara rutin sesuai dengan anjuran dokter. Jika kondisi balita sudah sembuh, antibiotik cefixim tersebut harus tetap dihabiskan. Tidak hanya itu, dosis pemakaian antibiotik cefixim yang diberikan pada balita usia 0-5 tahun biasanya adalah 8 mg per hari atau 4 mg setiap 12 jam. Antibiotik cefixim memiliki karakteristik larut dalam air dan proses penyerapannya jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan, antibiotik cefixim tersebut memiliki waktu 45 menit mencapai konsentrasi maksimum. Tidak hanya itu, antibiotik cefixim juga dapat terdistribusi oleh seluruh jaringan. Pembahasan selanjutnya adalah evaluasi antibiotik cefixim pada balita usia 0-5 tahun di Rumah Sakit X. Penggunaan antibiotik khususnya untuk populasi anak sangatlah memerlukan perhatian khusus. Alasannya adalah karena memiliki kecenderungan berlebih atau resiko yang sangat membahayakan bagi anak tersebut. Penggunaan antibiotik semakin hari semakin memiliki peningkatan di mana dapat menyebabkan peningkatan resistensi terhadap bakteri, meningkatnya morbiditas dan mortalitas dalam hal pembiayaan yang membuat kualitas pelayanan kesehatan semakin menurun. Maka dari itu, hal yang harus dilakukan untuk mengatasi pencegahan dari kasus resistensi terhadap antibiotik adalah dengan melakukan evaluasi penggunaan antibiotik dengan menggunakan data-data yang akurat seperti kualitatif atau kuantitatif. Berdasarkan evaluasi dari beberapa rumah sakit, penggunaan antibiotik cefixim pada anak-anak memiliki persentase yang masih standar dalam menyembuhkan penyakit infeksi dibandingkan dengan golongan antibiotik yang lainnya. Walaupun masih dalam persentase yang wajar, sangatlah diperlukan evaluasi pada antibiotik dengan tujuan agar penggunaannya itu dapat dikontrol dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh masyarakat, khususnya bagi para orang tua yang masih belum paham akan penggunaan antibiotik tersebut.
Halo, nama saya Gita. Di sini saya akan melanjutkan bab pembahasan tentang bentuk evaluasi pemakaian antibiotik pada balita usia 0 sampai 5 tahun di Rumah Sakit X. Di sini peran orang tua dalam menangani penyakit pada anak tidak perlu terburu-buru dalam memberikan obat antibiotik. Pemberian antibiotik secara sering akan berdampak pada efektivitas antibiotik akan berkurang. Pemberian antibiotik cefixim haruslah dari anjuran dokter. Jika perlu, dokter yang memberikan antibiotik sebaiknya berdasarkan tes darah untuk membuat keputusan, karena antibiotik hanya digunakan jika sangat dibutuhkan. Pastikan dalam pemberian obat cefixim pada anak, para orang tua memenuhi ketentuan dalam pemberian antibiotik. Misalnya, jika selama 2 hari pemberian cefixim anak terlihat lebih baik kondisinya, tetap harus menyelesaikan pengobatan sesuai anjuran dokter. Kesimpulan, berdasarkan penelitian di atas disimpulkan bahwa pemakaian antibiotik cefixim di Rumah Sakit X pada anak usia 0 sampai 5 tahun terdapat beberapa yang berhasil dan sisanya yang tidak berhasil diganti dengan pengobatan antibiotik yang lain. Cefixim merupakan antibiotik golongan cefalosporin yang sering digunakan dokter pada pengobatan anak yang terjangkit penyakit ISPA dan demam tifoid. Secara kimiawi, cara kerja dan toksisitas golongan cefalosporin mirip dengan penisilin. Oleh karena itu, antibiotik golongan cefalosporin dapat digunakan sebagai alternatif apabila terjadi hipersensitivitas terhadap penisilin. Cefixim dapat ditoleransi dengan baik oleh semua pasien yang mempunyai efek ringan seperti mual dan muntah. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan juga, menggunakan kuesioner secara online didapatkan orang tua yang paham dalam penggunaan antibiotik pada anak yang benar. Para orang tua mengetahui bagaimana cara penyimpanan dan juga kadaluarsa dari obat cefixim. Lalu saran dari kami berdasarkan penelitian yang kami lakukan, diakui memang ini masih banyak kekurangan dalam pembahasan secara mendalam. Oleh karena itu, perlunya metode penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan penelitian tersebut.